Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Indah Dwi Astuti. Saya sebagai guru keperawatan di SMK Negeri 4 Negara, Jembrana, Bali. Hari ini saya akan melakukan kegiatan non mengajar, yaitu sebagai pembina ekstra UKS di SMK Negeri 4 Negara. Adapun kegiatan saya hari ini adalah yang pertama, saya bersama-sama dengan siswa akan melakukan kegiatan dengan tema pertolongan pada pasien pingsan di sekolah. Jadi dengan melibatkan siswa, tentunya saya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan yang akan saya lakukan hari ini diantaranya yang pertama, memaparkan materi tentang pertolongan orang pingsan. Kemudian yang kedua, melakukan praktik pertolongan orang pingsan serta membimbing siswa untuk melakukan kegiatan pertolongan orang pingsan di sekolah. Jadi demikian kegiatan yang akan saya lakukan hari ini. Terima kasih dan selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu. Ibu cek dulu ya. 363 kan. Selamat Pagi, Ibu cek dulu ya suhunya. 6 normal, silahkan. Selamat pagi, Ibu cek dulu suhunya ya. 34 normal, silahkan. Selamat pagi, Ibu cek dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ya. Semoga semua kabarnya baik, tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, jadi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita lancar. Ya, kita minta tolong dia untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Gek sudah membantu untuk doa hari ini. Nah, sesuai dengan pengumuman yang sudah Ibu sampaikan kemarin,
bahwa hari ini kita akan melaksanakan ekstra kurikuler pilihan. Ya, untuk ekstranya yaitu UKS, ya, usaha kesehatan sekolah. Nah, sebelum kita beranjak ke kegiatan, jadi Ibu tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian, ya. Jadi selama pandemi ini kasus COVID sudah, ya, bukannya menurun tapi malah meningkat, ya. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk tetap mentaati, mematuhi protokol kesehatannya. Ya, yang pertama apa untuk prokesnya? Memakai masker, Memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke, bagus, semuanya pintar, semua hebat, ya. Jadi untuk 3M-nya sudah. Nah, untuk tambahannya adalah mengurangi mobilitas, ya, kemudian menjauhi kerumunan. Jadi seperti itu. Ibu harapkan kalian tetap patuh dengan protokol kesehatan. Nah, untuk kegiatan ekstra hari ini, jadi materinya adalah pertolongan pertama pada pasien pingsan di sekolah. Ya, jadi kalian sebagai kader UKS, Ibu harapkan kalian tahu, kemudian kalian mampu, ya, bagaimana cara membantu pasien pingsan untuk di tingkat sekolah. Ya, untuk yang tingkat ringan saja dulu. Ya, jadi kalau ada pasien pingsan nanti tidak didiamkan atau mungkin kalian lari atau bengong, tapi kalian sebagai kader akan membantu pasien pingsan tersebut. Ya, kemudian sebelum kegiatan nantinya, Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu. Apa sih pengertian pasien pingsan, kemudian penyebabnya apa, ciri-cirinya seperti apa, ya, baru kita ke kegiatan. Oke, jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Siap tidak? Ya, bagus, ya. Ibu harapkan kalian tetap semangat sampai akhir kegiatan nanti. Ya, terima kasih semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan langsung memulai kegiatan pertolongan pada pasien pingsan. Ya, jadi sekarang kita langsung ke lapangan. Ayo semuanya. Nah, anak-anak, sekarang kalian mengambil posisi, jaraknya diatur, ya, minimal 1 meter. Nah, silahkan diatur dulu, mencari posisi yang nyaman, ya. Bagaimana? Sudah? Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai praktik, ya, Ibu akan memberikan materinya dulu, ya. Jadi yang pertama adalah apa sih orang pingsan itu? Apa sih pengertian orang pingsan? Nah, jadi pengertian orang pingsan adalah di mana seseorang, ya, ketika otaknya mengalami kekurangan pasokan darah. Ya, jadi kekurangan oksigen, kekurangan gula darah bisa menyebabkan pasien pingsan. Jadi itu adalah pengertian dari pingsan. Nah, kemudian pingsan ini akan menyebabkan penurunan kesadaran. Bisa sementara, bisa sampai seterusnya. Jadi tergantung dari penyebab pingsan tersebut. Nah, untuk penyebab pingsan, biasanya di sekolah ini kan teman-teman kalian ada saja yang pingsan. Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Karena panas, karena lelah. Ada lagi? Biasanya, ya, ada yang kecapean. Kalau saat upacara bendera, kan ada saja yang pingsan. Nah, kira-kira apa lagi? Pusing. Belum sarapan. Bagus. Ada lagi? Sudah? Ya, jadi bagus semua, benar semua, ya. Bahwa penyebab orang pingsan, nah kalau di sekolah kebanyakan satu, karena kurang sarapan atau belum sarapan. Buru-buru datang ke sekolah karena sudah terlambat. Ya. Kemudian yang kedua, karena kecapean, kelelahan, misalnya tidak dapat tidur pada malam harinya, misalnya bergadang, ya, buat tugas, buat PR, jadi tidak dapat tidur dengan baik. Ya, kemudian karena faktor cuaca panas, dehidrasi, kurang cairan juga bisa menyebabkan pasien pingsan. Ya, nah selanjutnya untuk ciri-cirinya,
Nah, ciri-ciri orang pingsan bisa kita lihat ya, kira-kira ciri-cirinya seperti apa pada saat upacara bendera. Terlihat lemas. Wajahnya pucat, pasiennya lemes ya, apalagi biasanya keluar apa? Keringat. Ya, keluar keringat. Oke, ya bagus. Jadi seperti itu ciri-ciri ketika orang akan pingsan. Jadi bisa kita lihat ya, kalau ada teman kalian pucat, kemudian kok keluar keringat dingin ya, ketika diajak bicara dia lemah, letih, lesu, lunglai ya. Jadi seperti itu menandakan bahwa teman kalian atau pasien itu bisa saja dia akan mengalami pingsan ya. Bagaimana, sudah paham kira-kira? Sudah. Nah, kalau misalnya kalian menemukan teman kalian seperti itu, atau di sekolah ada pasien yang ada ciri-ciri seperti itu, jadi bisa kita berikan bantuan dengan segera. Ya, jadi apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, pindahkan pasien ya ke tempat yang tenang, tempat yang aman, ya, tempat yang teduh. Oke, pintar ya. Jadi seperti itu agar pasien mendapat udara yang bebas ya. Kemudian yang kedua, kita periksa kondisi pasien. Kita panggil nama pasien dengan cara menepuk, atau misalnya kalau pasiennya belum sadar bisa kita panggil namanya, bisa kita goyangkan tubuhnya, atau mungkin kalau mau mencubit boleh, asal jangan keras-keras ya, nanti dicubit keras-keras tidak. Yaitu caranya untuk memastikan bahwa pasien sadar atau tidak ya. Kemudian yang ketiga, kita akan memposisikan kaki pasien ya, minimal 15 cm sampai 30 cm. Jadi nanti pasiennya tidur ya, kakinya yang akan kita angkat. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang tahu nggak? Apa tujuan kakinya diangkat? Bukan kepalanya yang diangkat. Kira-kira apa? Agar suplai darah ke otak itu cepat ya, cepat meningkat sehingga pasien akan lebih cepat untuk sadar ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tindakan yang selanjutnya adalah melonggarkan pakaian pasien. Jangan membuka pakaian pasiennya, jadi dilonggarkan. Misalnya kerah bajunya kok rasanya mencekik, nah, jadi silahkan dibuka, dilonggarkan ya. Ikat pinggangnya juga sama, dilonggarkan. Yang perlu kalian ingat, sebelum melakukan sesuatu apa yang harus dilakukan? Kita mau buka kerah pasien nih, mau longgarin ikat pinggang, kalian bilang apa dulu ke pasien? Izin ya, jangan malu, jangan ragu ya. Kita izin dulu, kita permisi dulu, kita minta maaf. Sorry ya, mau tak buka dulu biar longgar, biar bisa nafas. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian, nah kalau misalnya pasien sudah sadar, kalian bisa bantu memberikan minuman yang manis, tapi tidak langsung. Tunggu dulu sampai pasien sadar betul ya. Kemudian sebelum memberikan minum, tanya dulu pasiennya, ada mual enggak? Ada rasa ingin muntah enggak? Kalau memang ada rasa itu, sebaiknya jangan diberikan makanan ataupun minuman ya. Miringkan pasien ya, agar pasien tidak tersedak dengan muntahannya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa bantu dengan memberikan minyak. Bisa dengan minyak angin, minyak kayu putih, minyak telon ya. Bisa nanti dibantu diolesi di dahinya. Kemudian kalian bisa bantu dengan memberikan aroma minyak. Ya, jadi bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran pasien. Nah, biar pasien cepat sadar. Itu tujuannya. Nah, kemudian tindakan yang selanjutnya yang bisa kalian lakukan juga dengan memberikan kompres. Bisa di dahi,
ya. Bisa dibasuh, jangan disiram muka pasien ya. Jadi bisa dibasuh, mungkin karena pasien kepanasan ya, itu untuk membantu mendinginkan kondisi tubuh pasien ya. Dan yang selanjutnya kita tanya ke pasien lagi, kira-kira masih ada nggak rasa pusing, masih ada nggak rasa mual ya. Jadi kita tanyakan dulu untuk tindakan selanjutnya. Jadi seandainya pasien tidak sadar ya, atau pasien muntah terus menerus ya, pasien pusing sampai berputar, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Apa? Kalau pasiennya tidak sadar? Oke, jadi bisa dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau panggil tenaga medis. ya, bagus. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk pasien yang pingsan, ingat jangan langsung dibangunkan, pasiennya diistirahatkan dulu ya, kurang lebih sekitar 15-20 menit agar kondisinya stabil. Kalau pasien pingsan langsung dibangunin, pingsan lagi nanti pasiennya ya, jadi seperti itu. Nah, untuk mempertajam ingatan kalian dan untuk mengasah keterampilan kalian, ibu akan mempraktekkan cara membantu atau menolong pasien yang pingsan. Ya, sekarang ibu minta tolong satu orang, siapa untuk jadi pasien? Ya, Devi bisa. Oke, silakan ambil posisinya dulu. Nah, sekarang Devi ceritanya pingsan. Nah, jadi diperhatikan ya anak-anak ya. Ini temannya sedang pingsan. Nah, ibu akan membantu untuk memberikan pertolongan pada pasien pingsan. Yang pertama, ketika kalian menemukan orang pingsan atau teman kalian pingsan nih misalnya ya, jadi tindakan yang pertama yang kalian bisa lakukan adalah datangi pasien, kemudian posisikan pasien ya, cari tempat yang teduh, kemudian tempat yang aman ya, kemudian yang dengan sirkulasi udaranya bagus. Oke, jadi misalnya kita tempatkan pasien seperti ini. Nanti kalau kalian susah untuk membawa pasien, bisa minta tolong teman kalian untuk membantu mengangkat ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bangunkan pasien atau cek kesadaran pasien ya. Kita cek pernafasannya, kita cek nadinya, kemudian kita bangunkan ya. Devi ya. Jadi kesadaran pasiennya sudah mulai ada ya, pasien sudah sadar. Kalau memang belum, bisa kalian membangunkan dengan cara mengguncang tubuh pasien, namun jangan terlalu keras ya. Kemudian menepuk punggung, memanggil nama, itu bisa. Nah, tindakan yang selanjutnya adalah kita bisa mengangkat kaki pasien. Nah, jadi diangkat seperti yang ibu sampaikan tadi, 15 cm sampai 30 cm. Ya, tujuannya tadi apa? Ada siklus darah cepat ke otak. Oke, jadi suplai darah ke otak itu cepat ya, jadi seperti ini. Ya, bisa kita bantu seperti ini. Ya, beberapa detik kalau pasiennya sudah merasa enakan. Gimana Devi? Sudah? Jadi kalau sudah, bisa kita turunkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini juga jangan dilupakan anak-anak, kotak P3K-nya ya. Jadi kotak P3K-nya ini bisa kalian ambil, kemudian bisa kalian bawa, karena di dalamnya sudah berisi alat-alat untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi khususnya pada pasien pingsan. Ya, jadi seperti itu. Sampai di sana dulu. Ada yang bertanya? Siap, tidak. Oke, kalau tidak akan ibu lanjutkan kegiatannya ya. Jadi yang berikutnya adalah pasien sudah sadar, selanjutnya bisa kita longgarkan pakaian pasien. Ya, misalnya kerah bajunya mencekik leher pasien. Jadi bisa kita bantu. Devi, ibu izin ya mau buka kerah bajunya. Permisi ya. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kalau ikat pinggangnya juga ketat, jadi bisa kita longgarkan. Ingat untuk izin atau permisi kepada pasien atau ke teman kalian ya.
Yang selanjutnya bisa juga kita bantu dengan memberikan minyak, ya, minyak angin, minyak telon, minyak kayu putih, apapun itu bisa. Jadi minyak ini bisa kita taruh di dahi pasien, ya, atau kita bantu dengan memberikan aroma minyak ini ke hidung pasien, ya. Jadi agar pasien kesadarannya ini lebih meningkat. Sudah? Oke. Nah, yang berikutnya kita bisa melakukan kompres. Jadi untuk kompres sendiri bisa dilakukan di dahi atau bisa kita membasuh wajah pasien dengan air dingin. Jadi agar pasien merasa segar, kemudian suhu tubuh pada pasien juga normal dan stabil. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa lagi tadi tindakannya? Ada ingat nggak? Bisa kita berikan apa pasiennya? Minum. Oke, pasien bisa kita berikan minuman manis. Tapi sebelum memberikan minuman manis, apa yang harus kita lakukan? Tanya pasien ingin muntah atau tidak. Oke, bagus. Ya, jadi kita tanya dulu pasiennya, Devi, ada rasa ingin muntah atau tidak? Tidak ada. Ya, kalau memang tidak ada, pastikan posisinya tetap seperti ini. Namun, kalau pasien ingin muntah, ya ada rasa mual, pusing, ya, bisa kita miringkan pasien. Mbak Devi, miring. Nah, jadi seperti ini. Ya, biarkan pasien muntah. Jadi kalau posisinya miring, ini tujuannya adalah untuk mencegah pasien tersedak. Ya, nanti kalau muntah dia sudah langsung miring, tidak lagi tersedak dengan muntahannya. Ya, silahkan kembali ke posisi. Nah, kalau sudah, kita tanyakan lagi ke pasien. Ya, ada keluhan lain atau tidak? Ada sakit yang lain atau tidak? Nah, Devi, apakah ada keluhan lain, Devi? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita biarkan dulu pasien istirahat kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit agar kondisinya stabil. Kalau sudah, bisa kalian ajak ke ruang kelas atau ke UKS. Nah, semisal Devi sudah ibu bangunkan, tapi dia tidak sadar, ya. Kemudian badannya panas misalnya, ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mau ke rumah sakit. Oke, bagus. Jadi, Panggil tim medis. ya, panggil tim medis. Kita bisa lakukan rujukan ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk penanganan atau pertolongan pertama pada pasien pingsan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak. Oke, sudah paham? Siap, sudah. Oke, bagus semua ya, seperti biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Devi, silakan bangun. Ya, silakan ke posisinya. Ya. Oke, diatur dulu jaraknya. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang pertolongan pada pasien pingsan dan meningkatkan keterampilan kalian tentang bagaimana cara menolong orang pingsan, jadi sekarang kalian yang praktik. Ya, Ibu akan bimbing kalian ya bagaimana cara menolongnya. Kira-kira siapa yang mau jadi pasien dan penolongnya? Gimana? Semua mau? Ya? Oke, jadi Ibu tunjuk aja ya. Nah, untuk yang jadi pasiennya, Agung, bisa Agung? Ya, siap? Siap. Ya, oke. Kemudian yang jadi penolongnya, ya Krisna, bisa? Ya, Bisa, oke. Bu. Ya, jadi sekarang kita akan praktik pertolongan pada pasien pingsan. Ya, yang lainnya silakan disimak. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Ya, siap semua? Siap. Oke, ya, sekarang silakan anak-anak posisinya Agung sebagai pasien dan Dek Krisna sebagai penolong. Ya, silakan. Ya, silakan Dek Krisna untuk mempraktikkan cara menolong atau membantu pada pasien pingsan. Ya.
Langkah pertama pada pertolongan pasien pingsan adalah membawa pasien ke tempat yang nyaman, aman, atau teduh. Yang kedua, mengecek kesadaran pasien dengan mengecek denyut nadi dan memanggil nama pasien atau menguncangkan tubuh pasien. Agung, Agung. Iya. Ya, Selanjutnya, mengangkat kaki pasien tingginya maksimal 15 sampai 30 cm. Ini bertujuan agar darah siklus darah agar cepat menuju ke otak. Selanjutnya yaitu membuka kerah atau ikat pinggang pasien. Sebelumnya kita minta izin dulu terhadap pasien. Agung minta izin buka kerah karena supaya tidak sesat ya. Sudah. Langkah selanjutnya memberikan minyak angin atau minyak kayu putih kepada pasien. Minta tolong minyak. Minyaknya bisa kita usap atau memberikan aroma minyak pada hidung pasien. Selanjutnya kita menanyakan pasien apakah dia ingin muntah atau tidak. Agung, apakah ingin muntah? Iya. Jika pasien menjawab iya, kita miringkan badan pasien supaya tidak tersedak oleh muntahnya. Seperti ini, cukup berapa detik saja. Selanjutnya kita kompres pasien menggunakan air dingin atau kompres di dahi. Selanjutnya kita menanyakan pasien apakah ada gejala-gejala lain. Agung, apakah ada gejala sakit lain? Kalau tidak, berarti kita bisa memberikan Agung minuman manis atau air gula. Habis itu membiarkan Agung istirahat selama 15 menit baru bisa diajak ke kelas ataupun ke UKS. Apabila tidak sadar ataupun masih tertidur, kita bisa memanggil tim medis ataupun merujuknya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sekian praktek hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk temannya ya. Oke, terima kasih Agung, bisa duduk kembali. Nah, bisa mengambil posisi kembali. Ya. Nah, tadi terima kasih ya untuk Agung dan Mbak Ina sudah mempraktekkan bagaimana cara menolong pasien pingsan. Ya, tadi sudah bagus. Cuman tadi gugup aja. Nah, tidak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah paham materinya, kemudian pernah menolong orang pingsan, nanti pasti bisa melakukannya. Ya, sudah bagus. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin bertanya? Iya, Bu. Ya silakan ya, Krista, pertanyaannya. Kan waktu orang pingsan kan harus diangkat kakinya itu maksimal 15 sampai 30 cm. Kenapa harus segitu? Kenapa tidak lebih aja, Bu? Kayak 50 atau 60 kan Ya. siklus darahnya tuh cepat memumpahkan ke otak. Terima kasih Kak Krishna. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa membantu Ibu? Ada? Kira-kira kalau ketinggian gimana? Bisa membuat cedera. Ya, bisa membuat pasien cedera. Bagus. Ada lagi? Sudah? Iya, jawabannya sudah bagus ya. Jadi seperti ini, Gek. Kenapa
berapa kira-kira sampai 30 cm atau tidak banyak, tidak lebih dari itu. Jadi benar teman yang sudah menyampaikan tadi ya, kalau misalnya terlalu tinggi takutnya nanti akan menimbulkan cedera ya, misalnya cedera di bagian punggung atau tulang belakang bisa. Kemudian pasien juga merasakan tidak nyaman ya, jadi bukannya membantu suplai darah ke otak lebih cepat, jadi nanti malah menimbulkan cedera ya. Jadi seperti itu. Ini gimana, sudah paham? Sudah. Terima kasih ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan Devi. Bang, apa kalau pasien nggak sadar atau tidak sadar juga pada waktu yang ditetapkan, apakah bisa diputuskan vaksin? Pertanyaannya? Ya. Terima kasih Devi. Kira-kira bisa enggak kalian sebagai siswa memberikan bantuan oksigen, misalnya ngasih selang oksigen yang ada tabungnya atau yang dengan dipompa, bisa enggak? Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Di Ya. medis ya kayaknya. Ya, di medis ya. Oke ya, terima kasih Ge, tadi sudah menjawab. Jadi untuk di sekolah yang bisa dilakukan siswa untuk membantu melancarkan pernafasan pasien adalah dengan memposisikan pasien seperti tadi. Ya, kemudian yang kedua bisa dibantu dengan mengangkat kaki pasien maksimal 30 cm yang sudah dipraktekkan tadi. Nah, kenapa tidak boleh memberikan oksigen ataupun obat? Ya, biasanya hal tersebut dilakukan oleh medis yang sudah tahu berapa kadar oksigennya, ya, berapa obat yang harus diberikan, apa yang harus dilakukan kalau pasien mengalami sesak napas ataupun pasien tidak sadar. Jadi bisa dilakukan di medis atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi seperti itu Devi. Sudah paham? Ya, sudah. Ada lagi yang bertanya? Siap tidak. Tidak. Ya, oke. Ibu harapkan kalian bisa lebih paham lagi ya. Kalian sekarang sudah tahu bagaimana cara membantu atau menolong pasien yang mengalami pingsan. Jadi khususnya di sekolah ya, bisa memberikan penanganan pertama. Nah, ya, kita sudah belajar tentang materinya, kemudian kita juga sudah praktik. Jadi tadi juga ada yang bertanya. Nah, ada yang bisa membantu menyimpulkan kegiatan hari ini? Bisa? Jadi kita bisa? Apa ya? Mbak Ibu, dari pembelajaran tadi kita dapat melaksanakan pertolongan pada pasien pingsan. Di antaranya gejalanya yaitu mungkin kurang sarapan atau tidak sarapan, panas, dan ciri-ciri pasien yang akan mau pingsan itu muka pucat, keluar keringat dingin. Adapun cara penolongannya, salah satunya memindahkan pasien ke tempat yang aman atau teduh. Yang kedua, menanyakan pasien atau membuat sadar pasien. Yang tiga, memberikan minyak atau memposisikan pasien yang baik dan benar, dan lain sebagainya Ibu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dek Krisna sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Jadi seperti yang sudah Dek Krisna sampaikan tadi ya, itulah kegiatan pertolongan pada pasien pingsan yang kita lakukan hari ini ya. Nah, apabila sudah tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian sudah paham ya. Untuk materi selanjutnya kita akan melakukan pertolongan pada pasien dengan penyakit ringan ya, misalnya diare ya, misalnya luka ringan. Jadi seperti itu. Minggu depan kita akan praktik kembali ya. Nah, sebelum menutup kegiatan hari ini, tadi kita sudah mulai dengan doa. Sekarang Ibu minta tolong untuk dipimpin doa untuk penutupan tadi Dek Krisna ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dek Krisna sudah membantu untuk menutup doa. Nah, kita akan akhiri hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih dan juga Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata ya. Ibu juga mohon maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita tepuk tangan dulu biar semangat ya. Oke, terima kasih semuanya sudah semangat, sudah datang
datang ya dan sudah mau belajar. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Nah, demikian kegiatan non mengajar yang saya lakukan hari ini. Terima kasih dan selamat pagi semua.